Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Darul Halim, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syakola. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian biologi perairan. Soal nomor 1. Jelaskan aplikasi materi reproduksi ikan terhadap aktivitas penangkapan ikan bertanggung jawab. Jawabannya adalah aplikasi materi reproduksi ikan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dan ekosistem perairan. Memahami siklus reproduksi ikan seperti musim kawin, tempat pemijahan dan kebiasaan bertelur membantu nelayan untuk menentukan waktu dan lokasi penangkapan yang tepat. Dengan memperhatikan periode pemijahan dan tempat reproduksi ikan, nelayan dapat menghindari daerah-daerah tersebut untuk mencegah penangkapan yang mengganggu siklus reproduksi. Langkah ini memungkinkan ikan untuk berkembang biak tanpa gangguan, meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup larva dan benih ikan. Selain itu, pengetahuan tentang reproduksi ikan juga memungkinkan pengaturan regulasi penangkapan yang lebih bijaksana, seperti menetapkan ukuran minimal tangkapan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sehingga mencegah overfishing dan memastikan adanya sumber daya ikan yang berkelanjutan di masa depan. Soal nomor 2. Apakah ikan dari spesies yang sama namun lokasi berbeda dapat mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda? Jelaskan. Jawabannya adalah iya. Ikan dari spesies yang sama namun hidup di lokasi yang berbeda dapat menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti suhu air, ketersediaan makanan, kualitas habitat, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, ikan yang hidup di perairan yang lebih hangat mungkin memiliki pertumbuhan yang lebih cepat karena metabolisme mereka lebih tinggi dalam suhu yang lebih tinggi. Begitu juga ketersediaan makanan yang berbeda-beda di berbagai lokasi perairan juga dapat memengaruhi pertumbuhan ikan. Faktor lingkungan lainnya seperti tingkat kepadatan populasi, kompetisi untuk sumber daya, dan kondisi habitat juga dapat mempengaruhi pola pertumbuhan ikan. Oleh karena itu, ikan dari spesies yang sama dapat menunjukkan variasi dalam pertumbuhan mereka tergantung pada kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Soal nomor 3. Adakah hubungan antara faktor lingkungan dengan karakteristik morfometrik ikan? Jelaskan, sertakan contoh kasus. Jawabannya, tentu faktor lingkungan dapat mempengaruhi karakteristik morfometrik ikan, seperti bentuk tubuh, ukuran, proporsi bagian tubuh, dan struktur anatomi lainnya. Contohnya, penelitian tentang ikan yang hidup di lingkungan yang berbeda menunjukkan variasi dalam karakteristik morfometrik mereka. Sebuah studi terhadap populasi ikan trout di sungai dengan kondisi yang berbeda menemukan perbedaan dalam bentuk tubuh dan ukuran antara populasi yang hidup di air tenang dan air yang deras. Ikan yang hidup di aliran yang lebih deras cenderung memiliki tubuh yang lebih ramping dengan sirip ekor yang lebih besar, sehingga ikan yang hidup di aliran yang lebih tenang memiliki tubuh yang lebih pendek dan sirip ekor yang lebih kecil. Perbedaan ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan mereka, di mana bentuk tubuh yang berbeda dapat memberikan keunggulan adaptasi dalam menanggapi tekanan air yang berbeda. Hal lain yang dapat mempengaruhi karakteristik morfometrik adalah ketersediaan makanan. Ikan yang hidup di lingkungan dengan sumber makanan yang berbeda dapat menunjukkan perbedaan dalam ukuran tubuh, panjang relatif bagian-bagian tubuh tertentu atau bentuk kepala. Dengan demikian, lingkungan seperti kondisi air, ketersediaan makanan, dan tekanan lingkungan lainnya dapat memengaruhi karakteristik morfometrik ikan yang dapat beradaptasi sesuai dengan tuntutan lingkungan tempat mereka hidup. Soal nomor 4. Bagaimana menentukan ciri-ciri ikan matang? Gonad, parameter apa saja yang bisa kita ukur untuk menganalisis performa reproduksi ikan? Jawabannya, menentukan ciri-ciri ikan matang gonad atau siap untuk berkembang biak umumnya melibatkan pengamatan pada organ reproduksi ikan, seperti testis pada ikan jantan atau ovarium pada ikan betina. Beberapa ciri yang dapat membantu menentukan matang gonad pada ikan antara lain adalah 1. Ukuran dan warna. Gonad yang matang cenderung lebih besar dan bisa memiliki warna yang berbeda, seperti warna yang lebih cerah atau lebih transparan. 2. Konsistensi. Gonad yang matang dapat terasa lebih lembut dan berisi.
Pada ikan betina, akvarium yang matang bisa terasa penuh dengan telur yang siap untuk dibuahi. 3. Struktur internal. Pengamatan melalui pembedahan atau pemindahan menggunakan alat seperti ultrasound dapat memperlihatkan perkembangan telur atau sperma di dalam gonad. 4. Pengecekan mikroskopis. Melakukan pemindahan mikroskopis pada sampel jaringan gonad dapat membantu dalam melihat perkembangan sel telur atau sperma yang menunjukkan kematangan. 5. Perubahan perilaku. Pada beberapa jenis ikan ada perubahan perilaku yang terkait dengan kematangan gonad, seperti peningkatan aktivitas kawin atau perubahan warna dan pola tubuh. Mengetahui ciri-ciri kematangan gonad penting dalam manajemen perikanan untuk memastikan bahwa ikan ditangkap atau dipelihara dalam kondisi yang tidak mengganggu proses reproduksi mereka, sehingga populasi ikan dapat berkelanjutan. Ada beberapa parameter yang bisa diukur atau dianalisis untuk mengevaluasi performa reproduksi ikan. Beberapa di antaranya meliputi faktor biologis, jumlah telur atau sperma, mengukur jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan betina atau jumlah sperma yang dihasilkan oleh ikan jantan dan suatu periode, kualitas telur atau sperma. Evaluasi kualitas telur atau sperma berdasarkan ukuran, bentuk, kepadatan, dan tingkat viabilitasnya. Tingkat kematangan gonad. Mengamati tingkat kematangan gonad untuk mengetahui seberapa banyak ikan yang siap untuk berkembang biak. 2. Faktor perilaku. Frekuensi kawin. Menganalisis seberapa sering ikan melakukan proses kawin atau perilaku reproduksi lainnya. Perilaku bertelur atau pemijahan. Memantau perilaku ikan selama proses bertelur atau pemijahan, termasuk tempat pemijahan dan pola perilaku lainnya yang terkait dengan reproduksi. 3. Ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi parameter lingkungan. Menganalisis parameter lingkungan seperti suhu air, kualitas air, dan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi performa reproduksi ikan. Ketersediaan makanan. Menilai ketersediaan makanan dan kaitannya dengan performa reproduksi ikan. 4. Kesehatan dan pertumbuhan. Ada kondisi fisik. Ada kesehatan. 5. Memeriksa kondisi fisik ikan secara umum termasuk kesehatan dan pertumbuhan, karena kondisi fisik yang baik seringkali berdampak positif pada kemampuan reproduksi. Melalui pengukuran dan analisis parameter-parameter ini, kita dapat memahami lebih baik tentang performa reproduksi ikan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi kesuburan dan proses reproduksi, serta mengembangkan strategi untuk memelihara atau meningkatkan produktivitas populasi ikan secara berlangsung. Soal nomor 5. Uraikan salah satu jurnal yang berisi hasil penelitian morfometrik ikan yang berasal dari Aceh. Jawabannya, jurnalnya berjudul Variasi Morfometrik, Hubungan Panjang Bobot dan Faktor Kondisi Ikan Famili Holocentridae yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Lampulau, Banda Aceh. Pemahaman terkait variasi morfometrik, hubungan panjang bobot dan faktor kondisi sangat diperlukan dalam rangka pengolahan dan konservasi sumber daya perikanan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi morfometrik, hubungan panjang bobot serta faktor kondisi dari ikan famili Holocentridae yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Lampulau, Banda Aceh, sebanyak masing-masing 50 ekor dari tempat jenis ikan Myrisiptis berdetii, Myrisiptis murjan, Sargocentron thyroides, dan Sargocentron saudimaculatum dikoleksi selama bulan April 2020. Sampel ikan diperoleh dari hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Lampulau, Banda Aceh. Parameter yang analisis meliputi variasi morfometrik 12 karakter, selang kelas, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genus Myrisiptis memiliki karakter pembeda yang lebih banyak dibandingkan dengan genus Sargocentron, yaitu masing-masing sebesar 50% dan 16,66%. Myrisiptis berdetii dan Myrisiptis murjan memiliki 5 karakter pembeda: SL, AL, CPL, HD, PFL, dan VFL. Sedangkan Sargocentron thyroides dan Sargocentron saudimaculatum hanya memiliki 2 karakter pembeda, SNL dan PFL.
Genus Myriapsistis yang dikoleksi cenderung memiliki ukuran panjang total dan bobot total yang lebih rendah dibandingkan dengan genus Sargocentron. Keempat jenis yang diteliti dalam penelitian ini memiliki pola pertumbuhan allometric negatif B lebih besar 3 dengan nilai faktor kondisi berkisar antara 0,787 hingga 1,417. Demikian soal ini saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.